renungan kita untuk malam hari ini yang tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Ya, Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Ya, kita akan baca secara bergantian. Nanti saya akan baca 34, nanti jemaat Tuhan baca ayat yang ke-35 ya. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 dengan judul perikop di sana dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat yang ke-34 saya akan bacakan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Sama-sama ayat ke-38, 1, 2, 3 ya. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di bait Allah untuk mendengarkan Dia. Ya. Di sini ya saya tetap membawakan daripada renungan firman Tuhan bagi kita dengan temanya di sini tetap ya nasihat supaya berjaga-jaga ya. Kita harus tetap berjaga-jaga di zaman sekarang ini ya. Tuhan mengatakan ini sebenarnya secara khusus ya, pesan penting ya kepada pengikutnya pada saat itu, dan ini juga ada pesan penting kepada murid-muridnya pada saat itu. Sekali lagi saya akan baca di ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat ya. Memang betul di zaman sekarang kita harus tetap berjaga-jaga. Kadang-kadang kita terlena dengan kenikmatan-kenikmatan daripada keinginan-keinginan duniawi ya. Kadang kita terjebak, kadang-kadang kita bisa tertipu ya, kita sudah berada di dalamnya seolah-olah kita aman dalam posisi-posisi yang kita tempati. Kadang-kadang ini bisa terjadi ya tanpa kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Sekali lagi saya katakan, mungkin kita mengatakan saya jenuh, saya bosan, saya mau pergi ke sana, saya mau camping, saya mau jumpa teman, saya mau pergi ke pesta sana, saya mau melakukan ini, kita melakukan ini. Kadang-kadang kita katakan itu suatu alasan untuk bisa kita melakukan suatu tindakan ya seolah-olah baik menurut kita. Ya, banyak orang mengatakan demikian. Ayo dulu, ya, kita pergi dulu ke sana. Ya, kita buat dulu perayaan kita. Kadang-kadang seperti itu bisa saudaraku kita terjerat di dalamnya ya, karena kita mengingini hanya untuk keinginan kita sendiri, kesenangan kita sendiri ya. Kadang-kadang kita mungkin saya katakan jenuh, bosan ya, mau kita keluar dari zona-zona yang mungkin tidak menyenangkan atau yang tadi membosankan itu tadi dengan udah aku pergi dulu ke pesta sana, aku pergi dulu ke sana berjumpa dengan teman-teman saya ya. Kadang saya katakan itu adalah keinginan sebenarnya seolah-olah baik bagi kita. Padahal firman Tuhan katakan jangan sampai kita nanti ya mengutamakan kepentingan duniawi. Ya, padahal kita sudah aman di dalam zona kita itu sendiri, saudara. Tetapi karena memang keinginan itu lebih tinggi untuk bisa keluar ya, untuk melakukan satu tindakan-tindakan tadi yang menyenangkan menurut kita. Lalu Tuhan katakan di sana jangan sampai ya kita nanti terlena
di sana gitu. Terlalu enak kadang-kadang kita kalau berjumpa dengan teman-teman kita, kadang-kadang kita sampai kadang-kadang lupa waktu. Ya. Itu memang betul-betul ya, apalagi menyenangkan sekali, ada pesta, ada acara-acara, ada nyanyi-nyanyiannya, menyenangkan sekali. Betul? Seru-seruan lah. Ya. Ya, kalau apalagi ada pertemuan-pertemuan khusus itu, ya bagaimana supaya heboh suasananya gitu ya. Tetapi tanpa kita sadari, kita di dalamnya itu adalah menikmati keinginan duniawi, saudara. Ya, hanya menyenangkan. Dan di sana juga banyak hanya menunjukkan kesombongan, egos masing-masing, saudara. Ya, ini sering terjadi dalam kehidupan umat manusia. Tetapi Tuhan katakan jangan sampai itu terjadi bagi kita. Amin. Ya, di sini dikatakan sekali lagi, mana tahu kalau Tuhan nanti datang dengan tiba-tiba katanya. Dalam suasana yang seperti itu kita, bagaimana keadaan kita? Jangan, Tuhan katakan di sini, jangan itu seperti jerat bagimu. Bayangkan, itu jerat. Kata jerat itu merasa kita diikat di dalamnya. Betul? Kita terikat, kita terjerumus masuk di dalam daripada tadi sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan di ayat yang ke-35, sama-sama kita baca. Di ayat yang ke-35, 1, 2, 3, ya. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jangan sekali lagi kita mengingini hanya keinginan-keinginan diri kita sendiri, kenikmatan-kenikmatan duniawi sendiri. Lalu dikatakan di sini, Tuhan katakan sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ya, jadi Tuhan tetap berdaulat di atas segalanya. Ya, dimanapun keberadaannya, tetap Tuhan memberikan sesuatu, mungkin sesuatu hal yang tidak bisa kita pikirkan. Kadang-kadang bisa terjadi di saat-saat ada situasi-situasi, mungkin kondisi-kondisi, oh kok bisa terjadi seperti ini gitu. Ya, kok bisa terjadi seperti ini gitu, di luar jangkauan kita. Karena semua Tuhan aturkan. Tuhan katakan tadi, mana tahu pada waktu-waktu tertentu Tuhan datang di sana, saudara. Ya, makanya Tuhan katakan Tuhan ya yang menimpa semua penduduk bumi ini. Lalu terus ayat yang ke-36, 1, 2, 3, ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lalu dikatakan tadi, untuk mengalahkan segala keinginan kita itu, mungkin tadi untuk menikmati kadang-kadang refreshing, katakan itu alasan kita ya, perlu juga refreshing. Ini sesuatu hal memang ya jenuh gitu. Apalagi sekarang zaman Covid ya, sudah di rumah terus ya kan, jalan-jalan nggak pernah lagi ya, seluruh perayaan tertunda, keluar tertunda, bosan itu gitu. Tapi di sini kita diajarkan, saudara, supaya kita tetap hidup dalam doa. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun pergumulannya, tetaplah berdoa. Perbanyak berdoa. Di zaman sekarang kita harus betul-betul banyak berdoa, saudara. Ya, di zaman sekarang ini, ya, biarlah saya katakan COVID-19 ini berlalu daripada kita, saudara. Saya sampai sakit ini pakai masker terus, sakit. Makanya saya udahlah nggak pakai masker lagi. Aku udahlah, aduh sakit di sini telinga saya. Gini, aduh pakai masker terus sakit. Aduh, kadang-kadang apalah ini kita pikir ya kan. Yalah, puji Tuhan semua kita sehat-sehat, amin. Iya, kadang-kadang kita jadi sakit pakai masker ya, bukan lagi karena corona, sakit gini-gini. Aduh, haleluya. Tapi ingatlah ya, di dalam segala sesuatunya tadi kita harus tetap berdoa. Memang solusi yang tepat di dalam segala sesuatu berdoa. Ya, bukan pergi refreshing. Amin. Iya kan? Bukan refreshing, bukan shopping. Betul? Anak muda. Halo, ya. Kalau Anda bosan, jenuh, ya jangan shopping.
Jangan refreshing mau jalan-jalan, mau apa-apa. Anak muda, ngerti kan? Ya, kalau ada seperti itu jenuh, bosan, apa disuruh ngapain? Iya, ada waktunya. Ada waktu ini kegiatan ini. 3 sorong pun ini lumayan itu, dia udah rata itu sebagian di situ toh. Ya, bosan di rumah, ya lebih baik kita berdoa atau datang ke sini untuk membantu. Ya, betul itu banyak timbunan kita di sana. Mau disorongi ke situ, ya. Jadi pergunakan waktu dengan baik, ya. Pergunakan dengan segala sesuatunya. Sekali lagi, jangan tertipu dengan kata refreshing, jangan tertipu dengan kata shopping. Kadang-kadang orang katakan jenuh, kami mau shopping, waduh hebat. Kita katakan itu memang hebat, betul hebat, ya kan? Mereka punya waktu untuk shopping, tapi ditanya, mereka punya waktu enggak untuk berdoa? Punya waktu juga untuk berdoa, tetapi hanya doa, sekedar berdoa. Kadang-kadang begitu. Kita ya sudahlah, aku berdoanya makan 3 kali sehari, 3 kali berdoa. Mau tidur, berdoa. Ya berdoa, Tuhan Yesus kami mau tidur. Amin. Berdoa 4 kali. Bangun tidur. Jadi berarti berapa kali berdoa 1 hari? Jadi 5 kali. Kalau tidak makan dia berkurang 1. Kalau tidak makan. Tetapi kalau makan bakso berdoa enggak? Tambah makannya berdoa enggak? Itu masalahnya. Berdoa enggak, Okta? Oh. Betul. Kalau tambah enggak berdoa, kalau ada menunya berdoa enggak? Berdoa. Berarti tambah jam doanya ini. Banyak-banyaklah makan. Makan bakso, makan apa, berdoa kan? Tambah dia doanya ya. Tetapi ya, kita bersyukur tetap ya, berdoa. Kadang-kadang begitu banyak orang malu. Tempat-tempat seperti itu tuh, makan-makan bakso, banyak orang malu untuk berdoa. Malu kita mengakui kita sebagai orang Kristen. Kenyek senyum paling. Pernah begitu? Iya, kadang-kadang. Iya, kadang-kadang begitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi itu realita, kadang-kadang kita begitu kan? Iya, saya pun pernah begitu mengalaminya. Ya, nanti dibilang saya sok rohani gitu. Sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit berdoa gitu. Ya kan? Ya, tapi kadang-kadang saya katakan gini-gini, berdoa dalam hati aja gitu. Tapi kan nggak enak. Ya kan, hanya berdoa tutup amat, Tuhan Yesus berkata amin. Tapi seolah-olah tidak resmi. Kan gitu ya. Tapi saudara, ya yakinkanlah, ya jangan malu berdoa dimanapun kita berdoa. Bukan menunjukkan kita sok rohani, tetapi menunjukkan bahwa memang betul-betul Tuhan kita hadir di sana. Betul? Itu aja. Ya. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi lebih banyak makan, lebih banyak doa. Ya, ingat ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini, mari kita di dalam segala sesuatunya, solusinya, di dalam segala kejenuhan, kebosanan kita, mungkin dalam aktivitas kita yang begitu-begitu saja, ya perbanyaklah berdoa. Amin. Jangan terlalu berbanyak berpikir apa yang harus kulakukan ini, apa yang harus kulakukan, bosan seperti ini. Kadang-kadang terlalu banyak berpikir, tetapi kita lupa untuk berdoa. Kadang-kadang saudara, lebih baik kalau kita berdoa, saya yakin segala kejenuhan kita, segala kebosanan kita pasti Tuhan bisa pulihkan saudara. Ya, segala luka-luka batin kita, saya katakan memang betul. Kalau kita dengan serius, ini pengakuan pribadi, 30 detik dalam hadirat Tuhan, segala mungkin yang menjengkelkan di hati bisa Tuhan pulihkan. 30 detik keseriusan dalam Tuhan. Kejenuhanmu, kebosananmu, mungkin ada dendam di sakit hati kita saudara, yang sulit kita mungkin lupakan, yang sulit untuk kita tanggalkan saudara. Tetapi ingat, kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan,
Tuhan bisa selesaikan dalam waktu 30 detik di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan memang begitu baik, ya. Pengalaman pribadi saya, terus saudaraku, ya, apa yang akan terjadi? Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang terlalu banyak berpikir. Tetapi kita kurang berserah kepada Tuhan. Dan kadang-kadang kita hanya membatasi kuasa Tuhan. Mana mungkin terjadi gitu? Mana mungkin Tuhan bisa pulihkan hati saya yang terluka? Mana mungkin Tuhan bisa pulihkan hati saya yang jengkel ini gitu? Saudara, sekeras apapun hati kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan, bisa Tuhan lembutkan. Katakan amin. Kejenuhan kita itu, kebosanan kita itu, saudara, pasti Tuhan bisa pulihkan. Ya, ingatlah betapa indahnya di saat kita bersekutu beribadah kepada Tuhan. Di saat kita menyembah dengan khusus kepada Tuhan, saudara, luar biasa sekali. Ya, kalau kita berikan waktu-waktu khusus, alami mujizat Tuhan, alami hubungan dengan baik dengan Tuhan. Luar biasa. Hati kita langsung dipulihkan. Waduh, luar biasa sekali. Hati kita mau terus menyembah. Itu luar biasa sekali. Saya katakan, ya, hidup selesaikan segala sesuatunya di dalam doa. Ya. Sampai di sini renungan firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus berkati.